Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video sebelumnya? Apakah kalian setuju dengan penjelasan saya? Silahkan berkomentar supaya saya bisa mengetahui pendapat kalian tentang film tersebut. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Hancock. Adalah film fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2008, disutradarai oleh Peter Berg dengan naskah ditulis oleh Vincent Go dan Vince Gilligan. Durasi filmnya sendiri adalah 1 jam 46 menit, dibintangi oleh Will Smith, Charlize Theron, dan juga Jason Bateman. Seperti biasa, tak bosan-bosan saya mengingatkan agar teman-teman selalu menonton video-video di channel ini sampai habis, karena ada segmen penjelasan yang sayang jika dilewatkan. Baik, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, inilah dia, Hancock. Film dimulai dengan sebuah siaran radio berupa berita tentang para aparat penegak hukum yang melakukan pengejaran terhadap 3 pria Asia yang bertindak ugal-ugalan di jalan raya. Parahnya, ketiga pria itu juga memiliki senjata api. Mereka menembakkannya secara membabi buta sehingga membuat para petugas kerepotan. Sementara itu, di tempat lain, tokoh utama kita yang bernama John Hancock sedang tertidur di sebuah bangku trotoar akibat mabuk berat. Seorang bocah membangunkannya karena memang seharusnya sudah menjadi tugas John untuk membasmi kejahatan. Namun sayangnya, ketika bangun, pria yang masih mabuk itu malah melantur sehingga sang bocah mengucapkan panggilan kesayangan John, yaitu maaf, brengsek. John mencoba mengumpulkan kesadarannya, lalu dengan sangat dahsyat melesat ke angkasa. Dia langsung menuju ke TKP dan membuat proses pengejaran semakin berbahaya. John tidak mau menghakimi siapapun, apalagi melakukan kekerasan terhadap para pria Asia itu. Namun dia malah ditembaki sehingga kacamata kesayangannya hancur dan sebotol bir terbuang percuma. Tentu saja itu membuatnya marah besar. Para pria Asia yang terperangkap di dalam mobil dibawa terbang tinggi, dilempar ke sana kemari, hingga akhirnya ditancapkan ke sebuah tiang di atas gedung. Itulah akibatnya jika berani membuat John Hancock marah. Bukannya berterima kasih, seluruh warga mengecam aksi heroik John yang menyebabkan kerugian hingga 9 juta dolar. Ini juga sekaligus menambah catatan rekor kerugian yang telah disebabkan oleh Hancock selama ini. Bahkan, tak sedikit dari warga yang meminta pria itu pergi karena mereka tidak membutuhkan pahlawan super seperti John. Ray Emery, seorang humas yang berusaha menyelamatkan dunia dengan brandnya yaitu All Heart, mencoba melakukan presentasi di sebuah perusahaan farmasi. Sebuah usulan untuk memberikan salah satu produk secara gratis kepada orang-orang yang tidak mampu ditolak mentah-mentah oleh para dewan. Akhirnya, untuk kesekian kalinya, Ray pun gagal. Namun dia tidak menyerah, Ray tetap semangat untuk mewujudkan tekadnya tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, pria itu terjebak dalam kemacetan dan tanpa disadari mobilnya sedang berada di tengah-tengah rel kereta api. Tidak bisa maju dan mundur, memaksa Ray untuk keluar dari mobilnya demi menghindari kecelakaan. Namun sayangnya Ray juga terjebak dengan sabuk pengamannya yang bermasalah. Untungnya sebuah ketukan harapan membuat Ray yang sedang panik menjadi tenang. Sebuah ketukan dari Hancock, sang pahlawan super. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat karena lagi-lagi Hancock melakukan aksi heroik yang sembrono. Dia menghantamkan dirinya ke kereta sehingga membuat kereta itu hancur dan malah menyebabkan kecelakaan yang lain. Lagi-lagi aksi tersebut mengundang kecaman dari warga, tapi sepertinya dia sudah terbiasa sehingga menganggap semua itu seperti nyanyian yang menghiasi hari-harinya. Hanya Ray satu-satunya orang yang berterima kasih. Karena berkat John, Ray masih hidup dan bisa pulang untuk berkumpul bersama keluarga. Sebagai tanda terima kasih, John pun diundang makan bersama keluarga Ray. Walaupun sepertinya Mary, istri Ray, terlihat tidak senang. Banyak hal yang didapatkan John, tapi kebanyakan kisah Aaron yang sering dijahili seorang anak bernama Michelle. Ya,
John mempunyai nasihat yang cukup bagus untuk Aaron, yaitu melayangkan kaki ke arah kemaluan Michelle. Itu akan terasa mantap dan nikmat, sehingga bocah itu tidak akan berani lagi macam-macam terhadap Aaron. Tentu itu mengundang protes dari Mary, tapi tak ada yang bisa dilakukan mereka, karena memang seperti itulah Hancock yang dikenal oleh orang-orang. Ray menyadari bahwa kemampuannya sebagai humas bisa membantu memulihkan citra buruk Hancock di mata masyarakat. Oleh karena itu, Ray memberikan sebuah kartu nama dan berharap Hancock akan kembali. John terbangun di pagi hari setelah melakukan hal yang seperti biasanya, yaitu mabuk-mabukan. Setelah mengumpulkan kesadarannya, pria itu pun menemukan sebuah kartu nama dan akhirnya John kembali ke rumah Ray. Sebuah pendaratan yang mengguncang pemukiman setempat sehingga membuat anak-anak berlari ketakutan. Hanya ada beberapa bocah yang masih di sana yang dipimpin oleh Michelle dan terus memanggil John dengan sebutan brengsek. John mencoba berperilaku baik dan sabar serta mengalihkan pembicaraan ke Aaron dengan maksud memperingatkan Michelle agar tidak lagi mengganggu Aaron. Tapi Michelle malah terus menyebutkan kata-kata sakral itu sehingga John melemparnya ke langit hingga tak terlihat lagi. Ray yang melihat kedatangan John berusaha menyapa. Di saat bersamaan Michelle akhirnya mendarat di lengan John dan merengek bagaikan bayi. Mungkin kejadian itu bisa membuat Michelle bersikap lebih sopan. Ray mengawali penjelasannya dengan memperlihatkan video-video aksi penyelamatan yang menimbulkan kekacauan dan juga viral di media sosial. Mulai dari penampilan John yang nyaris tanpa busana setelah menyelamatkan orang yang terjebak kebakaran hingga menenggelamkan sebuah kapal ketika menolong seekor paus malang yang terdampar. Semua itu menjadikan John sebagai orang yang brengsek di mata masyarakat. Menjadi brengsek bukanlah sebuah tindakan kejahatan, tapi jelas tidak ada untungnya. Ray mencoba menjelaskan lebih dalam lagi. Menurutnya, John merasa kesepian dan sikap buruk yang menyebabkan kekacauan selama ini bertujuan agar orang-orang memperdulikannya. Tak lama kemudian, Mary kembali bersama dengan Aaron. Merasa tidak senang dengan kehadiran John di rumahnya, wanita itu pun menyalakan televisi yang menyiarkan berita tentang kekacauan akibat ulah John. Ternyata sudah ada 600 panggilan yang ditujukan untuk John dari pengadilan dan tak satu pun yang diresponnya. John malah menantang para petugas untuk menangkapnya. Tapi Ray berpikir sebaliknya. John harus menyerahkan diri untuk menarik simpati. Suka atau tidak suka, selama ini masyarakat hidup aman berkat John. Oleh karena itu, Ray yakin dalam waktu 2 minggu semua akan dibuat geger dan saat itulah Hancock muncul untuk merebut simpati masyarakat. Tidak ada ruginya dicoba, karena jika gagal, Hancock hanya perlu melompat keluar penjara. Kata-kata Ray terdengar sangat meyakinkan sehingga keesokan harinya lewat sebuah pidato, John menyatakan bahwa dia menyerahkan diri. Masyarakat memang lebih baik. Oleh karena itu, aku akan menjadi orang yang lebih baik. California Department of Correction adalah tempat tinggal John yang baru. Tentunya di sana John bersama para tahanan lain. Bahkan kebanyakan dari mereka berada di sana akibat ulah John. Hari pertama di sana, John masih mencoba untuk tetap tenang, mengalah dan berbaik hati. Namun tidak dengan 2 orang narapidana. Mereka malah berkeras, mengusik ketenangan John dan berakhir dengan sebuah kejadian mengerikan dan memalukan sehingga sulit untuk dijelaskan. Hukuman John adalah 8 tahun penjara, dan jika berkelakuan baik, setidaknya John akan menjalani hukuman selama 4,5 tahun. Itu sama sekali tidak sesuai dengan rencana dan membuat John kesal hingga nyaris menyerah. Tapi Ray mencoba menguatkan John sekaligus meyakinkan bahwa rencana ini pasti akan berhasil. Oleh karena itu, John diminta untuk bersabar dan menjalani serangkaian aktivitas yang membuatnya menjadi lebih baik. Mulai dari belajar tata krama ala pahlawan super, menghadiri sesi sharing antar sesama tahanan, dan juga olahraga. Ray adalah pria yang baik. Dia tulus melakukan semua itu demi John. Oleh karena itu, dalam sebuah kunjungan, Mary memperingatkan John agar tidak mengecewakan suaminya.
Tingkat kejahatan telah meningkat sebanyak 30% sejak 5 hari Hancock ditahan. Dan kini sudah 2 minggu, tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa warga masyarakat menginginkan Hancock kembali. John mulai merasa ragu bahwa rencana Ray akan berhasil. Sempat terpikirkan olehnya untuk melompat dan melarikan diri. Namun John akhirnya tersadar bahwa itu hanya akan memperparah citranya, sehingga membuat John tidak akan diterima di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya, setelah melewati pelajaran tata krama dengan Ray, sesi sharing dengan sesama tahanan, John sudah mulai berkomunikasi dan mulai menceritakan siapa dirinya walaupun hanya dalam beberapa kata. Di suatu siang, John mendapatkan panggilan dari kepala polisi yang membutuhkan bantuannya. Inilah saat yang paling dinantikan, saat-saat di mana John Hancock muncul sebagai seorang pahlawan. Sedang terjadi perampokan di sebuah bank, si perampok terus menghujani aparat kepolisian dengan peluru. Bahkan salah satu petugas wanita yang terkena tembakan terjebak di balik mobil dinas tanpa ada yang bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba saja John Hancock muncul. Dia melakukan semua yang telah diajarkan Ray. Dan setelah mendengarkan penjelasan dari komandan polisi, John langsung menuju ke polisi wanita untuk menyelamatkannya. Kali ini dia bertindak dengan sangat hati-hati agar tidak ada yang terluka. Bahkan karena saking sopan, John meminta izin untuk menggendong petugas agar tidak dianggap sebagai pelecehan. Komandan polisi yang sangat puas dengan kinerja John memintanya membereskan perampok yang berada di dalam gedung. John langsung beraksi, melesat dengan cepat, menembus jendela, dan menyambar 3 anggota perampok. Kini yang tersisa hanyalah si pemimpin yang menggenggam detonator. Tentunya sesuai dengan pelajaran tata krama yang diajarkan Ray, John bersikap sopan. Dia menolak semua permintaan si perampok dan menyarankan agar menyerah. Tapi si perampok malah mengancam dan mengucapkan kata-kata keramat sehingga dengan cepat John memotong tangan yang hendak menekan detonator tersebut. Good job, entah berapa kali itu dikatakan oleh John sebagai penghargaan atas usaha yang dilakukan aparat kepolisian. John yang dulu mendapatkan kecaman, kini banjir akan pujian atas tindakan kepahlawanannya yang luar biasa. Aksi yang dilakukan Hancock membuatnya menjadi pahlawan, sehingga penjara bukan lagi menjadi tempat tinggal baginya. John diundang acara makan malam di sebuah restoran oleh Ray dan istrinya. Di sana mereka berbincang-bincang tentang masa lalu, mulai dari indahnya pertemuan Ray dan Mary tepat saat istri Ray yang sebelumnya meninggal setelah melahirkan Aaron, hingga kisah John yang menyedihkan 80 tahun yang lalu dia terbangun di sebuah rumah sakit di Miami akibat tulang tengkoraknya yang retak. Itu membuat John mengalami amnesia. Bahkan nama John Hancock sendiri adalah pemberian seorang perawat karena John sama sekali tidak bisa mengingat apapun. Hal yang selalu dipikirkan John adalah sebrengsek apa dirinya, sehingga tak ada seorang pun yang mau mengakuinya. Tiba-tiba saja air mata Mary menetes. Dia ikut berduka atas apa yang menimpa John. Ray benar-benar menikmati acara makan malam tersebut, sampai-sampai dia mabuk berat dan John harus membawanya ke kasur. Ray sangat bahagia karena rencana mereka berhasil. Kini John telah mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Ternyata John merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Mary, ada sebuah hubungan yang tidak terjelaskan, dan untuk itu dia coba mencari tahu. Dengan cepat Mary menangkap John dan melemparnya keluar rumah. Sebuah ancaman dari Mary bahwa jika Ray tahu tentang siapa dirinya, maka John akan mati. Itu benar-benar mengejutkan John, sehingga membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Siapa sebenarnya Mary? Keesokan paginya, Ray sangat terkejut melihat dinding rumahnya yang hancur. Mary menjelaskan bahwa tadi malam Hancock bersin dan menyebabkan semua kekacauan ini. Sesaat kemudian, John pun datang menyapa. Pria itu sama sekali tidak peduli dengan ancaman Mary. Dia terus berusaha membuktikan bahwa Mary juga memiliki kekuatan super dengan menusuk dan memukul. Sehingga Mary pun menyerah dan berjanji akan menjelaskan semuanya. Sementara itu, di dalam penjara, Red, sang pemimpin perampok yang kehilangan tangannya, menyusun kekuatan. Dia mengajak 2 orang napi yang mendapatkan pengalaman buruk, yaitu Mountain Man dan Matrix, untuk bergabung. Red beranggapan bahwa kekuatan mereka telah diambil oleh Hancock, dan inilah saatnya mereka merebut kembali kekuatan tersebut.
Sesuai janji, Mary menemui Hancock di kediamannya. Banyak hal yang dijelaskan Mary untuk menjawab pertanyaan John. Walaupun mereka adalah jenis yang sama, tapi Mary memiliki kekuatan yang lebih besar. Berbagai peradaban menyebut John dan Mary dengan nama yang berbeda-beda, mulai dari dewa, malaikat, dan kini pahlawan super. Dulunya jenis mereka ada banyak, tapi kini yang tertinggal hanya John dan Mary. Perbincangan pun berubah menjadi tegang karena Mary berbohong dalam menjelaskan hubungan mereka, dan tiba-tiba saja Mary memarahi John atas sesuatu hal yang bahkan tak bisa diingatnya. Terjadi pertarungan sengit di tengah kota, dimulai dari kata-kata keramat Mary yang tidak sengaja disebutkan oleh John, yaitu gila. Seketika muncul badai besar dan angin tornado. Semakin sengit pertarungan mereka, semakin dahsyat pula badai yang melanda daerah tersebut. Jika terus berlanjut, bukannya tidak mungkin akan terjadi bencana yang menimbulkan korban. Oleh karena itu, John meminta maaf atas apa yang pernah dilakukannya. Ternyata, pertarungan mereka disaksikan oleh Ray. Terlihat wajahnya yang kecewa mengetahui kebohongan sang istri selama ini. Beberapa waktu kemudian, Ray, Mary, dan John bertemu untuk membicarakan masalah ini. Mary mengakui semuanya, bahkan sebuah pengakuan yang mengejutkan, yaitu John dulunya adalah suami Mary. John sangat terikat dengan Mary, seolah-olah mereka berdua telah ditakdirkan bersama. Namun bagi Mary, takdir tidak menentukan apapun, karena manusia bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Dan hal yang mengecewakan bagi John, Mary telah memilih membiarkan John berpikir bahwa dirinya adalah satu-satunya di dunia ini. John benar-benar kecewa dengan semua yang terjadi. Dia berencana akan menghabiskan malam dengan mabuk-mabukan seperti dulu agar bisa melupakannya. Ternyata di minimarket itu sedang terjadi perampokan. Dengan cepat John membereskannya, tapi sangat tidak disangka-sangka peluru si perampok bisa menembus kulit John. Bahkan hampir saja John tak sadarkan diri. Mary yang mengetahui hal tersebut datang menemui John. Dia merasa bersalah telah meninggalkan John, oleh karena itu dia menceritakan semua kenangan mereka hingga kejadian 80 tahun yang lalu yang membuat John mengalami amnesia. Mary menginginkan John tetap hidup agar bisa melindungi dunia dan menolong manusia. Tiba-tiba saja muncul beberapa pria bersenjata tak lama setelah kedatangan Ray. Mereka berusaha membunuh John, namun tembakannya malah mengenai Mary. John pun langsung mengamuk dan melempar beberapa pria bersenjata. Salah satu dari mereka muncul dari belakang dan langsung menikam John, sehingga membuatnya semakin lemah. Walaupun berhasil melempar keluar pria itu, tapi kekuatan John terus melemah. Dia juga menerima beberapa tembakan dari Red, hingga di saat-saat terakhir, beruntung Ray muncul dan langsung memotong tangan Red, serta berhasil melumpuhkannya. Setelah beberapa menit tak sadarkan diri, John pun bangkit dan mengumpulkan sedikit demi sedikit kekuatannya dengan cara menjauhi Mary. John pun melakukan beberapa lompatan hingga akhirnya terbang jauh dan membuat Mary selamat dari maut. Sebulan kemudian, John telah berada di kota New York. Akhirnya John menerima bahwa dirinya dan Mary tidak bisa bersama. Oleh karena itu, dia merelakan Mary menjalani kehidupannya bersama Ray. John juga berterima kasih kepada Ray yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan sebagai tanda terima kasih, John memahat logo All Heart di bulan agar semua bisa mengetahui bahwa Ray mempunyai tujuan mulia untuk menyelamatkan dunia. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan seorang kriminal yang dikejar-kejar polisi. Dia juga menyandera seorang bocah laki-laki dan meminta para petugas untuk menurunkan senjata. Dengan segala kerendahan hati, John Hancock bersikap ramah dan meminta polisi menurunkan senjatanya. Sangat disayangkan, si penjahat menyebut sebuah kata sakti yang langsung membuat ekspresi wajah John berubah. Bagaimanakah nasib si penjahat? Apakah John bisa menjadi pahlawan super yang baik untuk melindungi dunia? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Sudah tak terhitung berapa kali saya menontonnya sejak zaman DVD hingga ditayangkan di stasiun-stasiun TV swasta. Dari mulai iRobot, Bad Boys, sampai Hancock. Will Smith sangat cocok untuk memerankan tokoh-tokoh badass seperti John. Baik, mari kita masuk ke segmen penjelasan.
Tidak berbeda dengan film-film blockbuster lain, Hancock juga pernah mengalami masalah produksi yang panjang. Tak terhitung berapa kali film ini merevisi penulisan naskah sampai akhirnya Peter Berg menggantikan Vincent Go untuk memulai penulisan screenwriting film sekaligus menjadi sutradara. Pada awalnya naskah tersebut berjudul Tonight He Comes yang ditulis pada tahun 1996. Sama seperti filmnya, Hancock tinggal bersama sebuah keluarga di pinggiran kota. Dalam naskah aslinya, ayah dari keluarga tersebut bukanlah seorang humas seperti Ray, melainkan hanya seorang petugas keamanan atau security. Sang istri juga tidak mengenal Hancock atau mempunyai hubungan di masa lalu, tapi anak mereka, Aaron, memiliki peran penting. Selain itu dijelaskan juga bahwa di naskah originalnya, Hancock memiliki gejala post-traumatic stress disorder, artinya gangguan stres pasca trauma atau disingkat PTSD, yang kemudian berpengaruh terhadap sikapnya yang semena-mena. Ceritanya sendiri dimulai dengan sebuah narasi tentang pengalaman traumatis yang membuat penonton berpikir bahwa itu adalah Hancock. Trauma yang dialaminya adalah tentang tragedi yang terjadi puluhan tahun yang lalu, yang disaksikannya secara langsung dan memberikan dampak besar terhadap psikologis, sehingga tak jarang dia berusaha membunuh dirinya sendiri, namun sayangnya itu tidak pernah berhasil. Menjelang akhir cerita, sebuah gedung runtuh dan membuat sang ibu yang diculik terbunuh. Perasaan frustasi benar-benar menyelimuti dirinya, sehingga dengan kejam, Hancock membantai seluruh petugas kepolisian. Disinilah plot twistnya. Ternyata yang bercerita sejak awal film bukanlah Hancock, melainkan Aaron. Setelah mendapatkan kekuatan dari Hancock, Aaron pergi ke masa lalu demi menyelamatkan ibunya. Tapi sangat disayangkan, dia tidak pernah berhasil, karena mungkin itu sudah merupakan takdir sang ibu. Frustasi inilah yang membuat Hancock atau Aaron berubah menjadi sosok yang impulsif dan tidak peduli dengan apapun. Dari penjelasan Mary, kita mengetahui bahwa dirinya dan John adalah spesies makhluk abadi atau immortal. Bahkan pada suatu masa, mereka pernah dipuja sebagai dewa oleh suatu peradaban karena keabadian dan kekuatannya yang luar biasa. Dulunya spesies mereka ada banyak, dan setiap pasangan akan selalu terikat oleh takdir dan cinta. Namun ikatan tersebut sekaligus menjadi kelemahan, mereka menjadi fana dan kehilangan kekuatan supernya. Beberapa dari mereka mati karena usia, dan ada pula yang dibunuh, sehingga yang tersisa hanya John dan Mary. Kekuatan dan keabadian para immortal itu tidak seketika hilang begitu saja, melainkan berangsur-angsur menghilang dalam kurun waktu yang lama. Namun, perubahan terjadi di masa kini ketika John kembali bertemu dengan Mary. Secara misterius, efek itu menjadi lebih cepat, terbukti dengan luka yang ditemukan pada tangan John setelah makan malam. Ini menandakan kemampuan pemulihannya yang mulai berkurang, atau bahkan mungkin kulitnya menjadi tidak keras lagi. Tapi karena tidak selalu bersama dan berada di dekat Mary, kekuatan John bisa pulih dengan sendirinya. Selain itu, Mary juga menjelaskan bahwa John selalu menyelamatkan Mary di banyak kesempatan. Antara lain di tahun 4 sebelum Masehi, saat menjadi fana, sekelompok pasukan berpedang menyerang mereka. Penyerangan lainnya juga terjadi di tahun 1850. John kembali menyelamatkan Mary ketika rumah mereka dibakar. Hingga akhirnya, yang terparah ketika mereka tinggal di Miami pada tahun 1928. Sepulang dari menonton film Frankenstein, mereka diserang dan John menerima pukulan cukup keras di kepala, sehingga membuat tengkoraknya retak. Kebersamaan membuat mereka benar-benar dalam masalah. Setelah John tersadar, Mary mencoba menemuinya. Tapi sayangnya John tidak mengingat apapun, sehingga Mary memanfaatkan kesempatan itu untuk berpisah dari John selamanya. Saya sama sekali tidak menemukan artikel yang menjelaskan hal ini, tapi menurut saya, dari penjelasan Mary tentang ikatan takdir yang tidak bisa dipisahkan dan para penjahat yang menyerang mereka berusaha membunuh John melalui Mary, membuat saya menduga bahwa tubuh mereka benar-benar terhubung. Sakit yang dirasakan John akibat serangan juga akan dirasakan oleh Mary. Seperti yang terjadi di rumah sakit, kita melihat Mary juga ikut kesakitan ketika John ditikam, dihantam dengan tabung oksigen, bahkan dicekik. Namun itu hanya berlaku ketika mereka benar-benar dekat. Lalu mengapa John dan Mary diserang terus, Bang? Apa mereka berbuat salah? Atau mereka dulunya adalah penjahat? Ya, kalau ini ada beberapa kemungkinan ya, tergantung dari zaman apa mereka hidup. Sesuai dengan penjelasan Mary, ketika marah-marah, mereka pernah hidup di Persia, Yunani, hingga Brooklyn. Mungkin di abad pertengahan, di Eropa, John dan Mary dianggap penyihir, maka mungkin orang-orang ingin membakar mereka. Tapi saya pikir kemungkinan besarnya, karena sejak dulu John suka menolong dan melindungi orang-orang lemah yang tertindas. Itu membuatnya memiliki banyak musuh di mana-mana, bahkan mungkin tak sedikit dari mereka yang mengetahui bahwa Mary
Mary yang fana menjadi kelemahan besar bagi John. Nggak perlu sensi apalagi anarki, saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya pahami dari film ini, dengan tujuan dan niat membuka forum diskusi. Yang tahu benar atau salahnya hanya sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang pemikiran saya ternyata salah. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun telat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan. Bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat setiap hari.